Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya bersyukur sekali bersama keluarga saat ini bisa berada atau berdiri di tempat ini. Di sini disebut sebagai kawasan bukit atau Gunung Mungker. Lokasinya berada di daerah Kecamatan Dringo yang ada di Kabupaten Bantul. Saudaraku, bukit atau Gunung Mungker ini merupakan perbukitan yang tertinggi letaknya yang ada di Bantul. Dan di sini udaranya sangat segar, sangat fresh, meskipun cuaca agak panas, tetapi angin bisa kami rasakan, bisa saya rasakan secara segar sekali. Saya bisa menghirup udara yang bebas, ya. Di samping itu juga melihat pemandangan alam yang tampak indah. Nah, saudara bisa melihat itu di sebelah kiri saya ada kawasan hutan pinus. Itu adalah kawasan Bukit Pengger. Ya, bisa tampak dari sini, itu Bukit Pengger di sebelah kiri saya. Sementara kalau di sebelah kanan saya, di sana nanti terletak kawasan Bukit Becici atau Puncak Becici di sebelah sana. Jadi ini bukit yang paling tinggi letaknya yang ada di kawasan Bantul. Haleluya. Nah, saudaraku, ketika melihat bukit ini, teringatlah saya juga pada saat Yesus Kristus waktu itu berkhotbah atau menyampaikan pesan firman-Nya yang di atas bukit, yang kita kenal sebagai khotbah Yesus di atas bukit. Itu bisa saudara baca dari Injil Matius pasal yang ke-5 sampai yang ke-7. Di situ ada nilai-nilai, ada karakter-karakter yang Tuhan sampaikan yang harusnya menjadi nilai-nilai dan karakter kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Ada banyak pengajaran tentang mengasihi sesama, mengasihi musuh, ya, tentang jangan khawatir, tentang bagaimana beribadah dengan benar, berdoa dengan benar, dan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang indah. Nah, dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan mengajak saudara bersama-sama merenungkan secara singkat bagian dari khotbah Yesus yang ada di atas bukit itu, khususnya yang tertulis di Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai yang ke-27. Nanti saudara bisa baca sendiri, ya. Tetapi di situ dengan jelas Yesus memberikan perumpamaan tentang ada dua golongan, ada dua macam orang percaya. Ya, ada dua macam anak Tuhan. Digambarkan yang satu adalah seperti orang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena orang ini membangun sebuah bangunan, sebuah rumah dengan dasar pasir. Sementara yang kedua adalah digambarkan sebagai orang yang bijaksana, orang yang pandai. Ya, kenapa dia disebut bijaksana atau pandai? Karena dia mendirikan rumahnya, mendirikan bangunannya di atas dasar batu fondasi yang kuat. Mungkin saudara, ya, secara tampak lahiriah, secara kasat mata, mungkin ya saya membayangkan bangunan yang didirikan di atas pasir itu tampak lebih indah, tampak lebih mewah, tampak lebih bagus dibanding dengan bangunan atau rumah yang di atas dasar batu tadi. Itu secara luarnya. Nah, saudaraku, ini sebenarnya merupakan gambaran orang percaya, ya, anak-anak Tuhan. Banyak orang Kristen hari-hari ini akhir zaman tampaknya bangunan rohani secara lahiriahnya wah hebat, ya, beribadah tidak pernah absen di gereja, ya, rajin pelayanan, ya, rajin macam-macam melakukan banyak kegiatan rohani, sehingga kalau dia wah orang itu hebat, orang itu luar biasa. Sementara mungkin orang yang lain tidak tampak indah secara manusiawi. Dia tidak kelihatan aktivitas luarnya. Mungkin kelihatannya biasa-biasa saja. Tetapi ada perbedaan yang signifikan, yang sangat mencolok di antara dua kelompok orang percaya ini. Bedanya di mana? Dikatakan maka tibalah saat untuk menguji bangunan ini. Bangunan ini diuji dengan apa, saudara? Diuji dengan datangnya hujan yang sangat lebat, datangnya angin yang keras, dan datangnya banjir yang dahsyat. Maka secara singkat Yesus berkata, orang yang bangunannya didirikan di atas batu
ketika hujan lebat datang, angin tiup menerpa, banjir dahsyat menggerus bagian bawah rumahnya, rumah itu tetap berdiri teguh, rumah itu tetap berdiri kokoh. Sementara bangunan yang tadi tampak bagus, tampak indah, yang di atas pasir, ketika datang hujan lebat, ketika datang angin kencang, ketika datang banjir dahsyat, maka seketika itu dikatakan rumah itu rusak dengan sangat hebatnya dan roboh. Kenapa? Karena dasarnya, fondasinya rapuh hanya di atas pasir. Nah, Yesus menjelaskan, inilah orang percaya yang bijaksana, yang pandai adalah orang percaya, anak Tuhan yang mendengarkan firman, yang mendengarkan perkataan Tuhan, tapi juga melakukannya, menaatinya dengan setia. Sementara orang yang bodoh tadi yang digambarkan mendirikan rumah di atas dasar pasir, itu orang yang senang mendengar firman, senang membaca firman, senang merenungkan firman, senang dengar khotbah bermacam-macam yang sangat bagus. Tetapi dia tidak pernah atau tidak mau menaati, melakukan firman. Dan ketika ujian datang, ujian iman datang, apakah itu yang namanya penderitaan, masalah, problem, sakit penyakit, kesulitan hidup, apa yang terjadi? Orang yang suka mendengar firman saja tidak pernah melakukannya, bangunan imannya runtuh kandas dan parah sekali kerusakannya, kehancurannya. Sementara orang yang membangun di atas dasar pondasi batu, ketika masalah datang, kesukaran datang, pencobaan datang, penderitaan datang, ya, problem hidup datang menerpa, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, apa saja, sakit penyakit, dia tetap berdiri tegak. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan melakukan firman. Ini adalah gambaran, ilustrasi, perumpamaan yang Yesus sampaikan. Marilah saudaraku, di hari-hari akhir ini kita menjadi orang percaya yang bukannya senang dengar firman. Dengar firman itu bagus, tapi tidak berhenti sampai di situ. Tapi kita harus sampai mengerti, memahami, dan melakukannya dengan taat dan setia. Yakobus 1 ayat 22 berkata, jadilah pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Ya, marilah kita menjadi orang-orang percaya yang senantiasa senang mendengar, tapi sekaligus mau dan senang melakukan firman. Orang yang melakukan firman, orang yang mentaati perintah Tuhan, itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, mengasihi Tuhan itu tidak hanya ditujukan dengan rajin ibadah di gereja, ya, rajin persekutuan, rajin pelayanan. Oh, no. Itu memang bagian aktivitas kegiatan rohani, tapi itu tidak menunjukkan, belum membuktikan apakah orang itu sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dibuktikan, ditujukan dengan apa? Yaitu menaati, melakukan setiap perintah Tuhan. Dan itulah yang Yesus sampaikan, itulah yang Yesus katakan di Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi Tuhan, dikatakan, kamu akan menuruti apa? Segala perintahku, kata Yesus. Jadi mari saudaraku, di hari-hari terakhir yang semakin tidak mudah, semakin sulit, semakin penuh dengan goncangan ini, mari kita tetapkan hati kita untuk mengasihi Tuhan dengan cara apa? Menaati setiap perintah Tuhan. Meskipun kedengarannya tidak masuk akal, tidak masuk logika, kedengarannya mungkin sulit, tetapi mari kita cinta Tuhan saja, taat saja. Ya, apapun yang menjadi perintah Tuhan, kehendak Tuhan, lakukan, maka kita pasti dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan seperti biji matanya. Abraham contohnya, ya, dia orang yang mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Ketika Tuhan meminta supaya Abraham mempersembahkan Ishak, anak yang dikasihi, anak tunggal yang dikasihi, sebagai korban bagi Tuhan di atas bukit Moria, Abraham tanpa berbantah-bantah, Abraham spontan menaati perintah Tuhan itu. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan lebih dari segala apa yang dimiliki, termasuk Ishak anaknya. Dia mengasihi Tuhannya, dan ini yang dikehendaki Tuhan. Mari saudaraku, mari kita hidup di akhir zaman ini menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Yaitu sekali lagi, dengar perintah Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Dengar firman Tuhan, taati firman Tuhan.
sekalipun kelihatannya secara manusia, secara logika itu sulit, itu tidak masuk akal, sudah tetap percaya, jalankan saja. Percayalah, di balik itu semua ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Orang Kristen senang menerima janji Tuhan, tetapi saya mau tegaskan, janji Tuhan itu menjadi bagian kita orang percaya umat Tuhan. Tetapi untuk mengalami penggenapan janji itu ada syaratnya, yaitu apa? Lakukan bagian perintah, lakukan bagian firman-Nya, maka otomatis janji itu menyertai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara di tengah masa sulit sekalipun di mana kita saat ini alami. Tetap setia mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya, perintahnya dengan taat dan setia. Sampai kapan? Sampai Dia datang kembali. Haleluya. Kiranya renungan yang singkat dan sederhana ini bisa meneguhkan, menguatkan iman kita, kasih kita kepada Tuhan untuk tidak goyah terhadap apapun dan di tengah persoalan apapun juga. Tuhan Yesus menyertai saudara. Haleluya. Shalom.